Kita akan belajar dua topik lagi, Bapak Ibu. Tadi topik sama Pak Erikson di sesi ke-2A ya, 2.A atau 2.1. Sekarang kita mau belajar tentang etika. Ya, etika itu memang bisa dikatakan apa ya? Seringkali etika itu abu-abu. Ya, maksudnya bisa jadi apa yang menurut Pak Cairil benar, belum tentu nanti menurut saya jadi benar gitu ya. Dan apa yang menurut saya nggak benar, belum tentu juga menurut lainnya sama-sama nggak benar gitu ya. Tapi Bapak Ibu saya akan sampaikan materi etika ini secara basic. Karena kalau ditanya pengembangan masalahnya jadi banyak. Jika begini, jika begitu, jika begini, jika begitu nanti jadi banyak. Praktek di lapangannya seperti apa? Ikutin basicnya aja. Oke, nah basic yang nanti akan saya sampaikan. Ketika berkembang dari basic, apa yang harus dilakukan? Maksudnya berkembang dari basic itu, jika begini sudah saya lakukan, tapi begini gimana? Ya nanti silakan case per case diskusi dengan leadernya masing-masing. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar kurang lebih ada 18 etika. Ya nggak usah kaget dulu dengan angkanya. 18 etika apa yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam menjalankan bisnis ini. Oke ya, panitia boleh dibantu share screen untuk materinya. Semoga Bapak Ibu tetap bisa fokus dan stay on cam ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa kita online rasa offline. Nah, online tapi saya harus bisa melihat wajahnya Bapak Ibu seperti saya melihat wajahnya Bu Sintia yang tertawa lepas seru asik gitu kelihatannya ya. Semoga tetap fokus Bapak Ibu ya. Oke, baiklah. Kita akan talk about etika Brighton Team. Langsung di next slide aja. Stay fokus. Bapak Ibu nggak usah hafalin. Ya, Bapak Ibu nggak usah hafalin. Nggak usah di capture, nggak usah difoto. Dengerin penjelasan saya aja. Karena ini bicara tentang logik. Ya, kita bicara logikanya aja ya Bapak Ibu ya. Simpelnya begini. Ketika Bapak Ibu nanti mau melakukan sesuatu, coba pikirkan dulu, kira-kira kalau Anda digituin mau nggak? Nah, kalau nggak mau berarti anggap aja nggak etis. Kan simpel tuh ya. Namanya etika itu kan coba kembalikan ke diri sendiri. Kalau saya mau kok digituin ya, ya monggo. Berarti itu mungkin etika menurut Anda. Tapi gampangnya berpikir adalah apa hal-hal yang kalau saya nggak mau dibegitukan ya jangan digituin lah istilahnya gitu. Yang pertama, seringkali terjadi, tadi sebelum makan siang kita udah belajar ya, ada co-broking. Co-broking itu artinya apa? Kerjasama dua pihak, antara agent yang punya listing sama agent yang punya pembeli. Betul ya? Nah seringkali waktu mereka atau Bapak Ibu nanti ketemuan di rumah yang mau dilihat, contoh misalnya, saya ini adalah agent listing. Ya, saya agent listing, kemudian Pak Erikson ini adalah agent selling. Suatu hari saya sama Pak Erikson janjian. Pak Erikson kita mau viewing kapan? Besok Jumat gimana? Oke. Hari Jumat tiba, Pak Erikson datang membawa buyer. Katakanlah buyernya Pak Sony misalnya. Pak Sony ini buyernya Pak Erikson. Waktu ketemuan ada saya nih, agent selling ya atau agent vendor ya. Tiba-tiba Pak Sony selaku pembeli deketin saya. Pak Antoni agent ya? Iya, sama seperti Pak Erikson saya Pak. Oke. Boleh minta nomor HP-nya atau kartu namanya Pak Antoni? Nanti juga kalau siapa tahu Pak Antoni ada barang-barang menarik, saya bisa follow Pak Antoni juga. Jadi Pak Sony selaku buyer tuh PDKT sama saya. Bagi sudut pandangnya Pak Sony, pembeli adalah semakin banyak agent mencarikan saya, semakin cepat saya dapatkan gitu ya sudut pandangnya pembeli ya. Tapi etika saya sebagai partnernya Pak Erikson, apa yang harus saya lakukan? Coba Bapak Ibu ketik di chat, apa yang seorang Antoni ini harus lakukan? Saya harus welcome. Wah, dengan senang hati Pak Sony, ini kartu nama saya. Ayo Pak, langsung telepon saya aja Pak. Gitu. Anggap Pak Erikson kayak hantu, nggak ada gitu. Atau apa yang harus saya lakukan? Di depan Pak Erikson. Ini bisa jadi Bapak Ibu gelap mata. Wah, ini Pak Sony ini klien saya nih.
wah bisa gua sikat nih klien ini gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Saya mau nanya Bapak Ibu dulu. Mungkin ada yang mau komentar di chat. Diterima Pak dengan senang hati. Langsung di-closingkan sendiri aja Pak. Dipinang sekalian juga nggak apa-apa Pak Sony. Nah, boleh. Menurut Bapak Ibu gimana? Ada yang mau komentar nggak di chat? Saya tunggu masih belum ada ya. Oke, Bapak Ibu. Pada intinya, Bapak Ibu, ketika itu terjadi pada saya, maka yang harus saya lakukan, saya harus dengan tegas, tapi tentunya dengan sopan, nolak Pak Sony. Sorry Pak Sony, bukannya saya menolak, tapi semua yang berhubungan dengan properti saya kembalikan ke Pak Erikson. Ini etis, Bapak Ibu. Karena itu bukan klien saya. Klien saya adalah pemilik rumah. Pembeli itu adalah kliennya Pak Erikson. Jadi cara nolaknya adalah, sorry Pak Sony, bukannya saya sombong atau menolak, tapi semua hal yang berhubungan dengan properti saya kembalikan dengan Pak Erikson. Kalau nanti saya ada barang-barang yang sekiranya menarik, sesuai dengan spek yang Bapak cari kurang lebih seperti rumah ini, saya akan kabari Bapak melalui Pak Erikson. Jadi semua komunikasinya satu pintu di Pak Erikson ya Pak. Nah ini namanya etis. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kok seperti kejatuhan durian runtuh. Wah ini dia. Waktunya kenalan guys. Wah, bukan gitu Bapak Ibu ya. Tapi juga bukan berarti saya sama Pak Sony akan musuhan bebuyutan selamanya nggak berhubungan. Nggak gitu juga konsepnya. Oh ini Pak Sony yang temannya Pak Erikson. Berarti selama-lamanya. Sampai saya meninggal atau Bapak meninggal duluan. Saya nggak mungkin kontak Bapak. Nggak gitu juga konsepnya. Nangkep ya. Jika suatu saat nanti, Bapak Ibu, contoh misalnya, saya lagi bulu tangkis. Kebetulan Pak Sony satu gedung sama saya. Loh, Pak Antoni ya? Loh, iya Pak Sony, salam kenal Pak. Terus saya ketemu kenalan di luar konteks properti, yoga apa, Bapak Ibu. Sepakat ya? Jika di konteks sedang mau ada transaksi, jangan di bypass. Tapi sudah di luar konteks properti, ini bukan musuh bebuyutan, kenalan ya monggo kenalan, nggak apa-apa. Tapi jika berhubungan dengan properti yang sedang dicari, kembalikan ke Pak Erikson. Nangkep konsepnya ya, Bapak Ibu ya. Jika berhubungan dengan konteks properti yang itu sedang dicari, yang konteks waktu ketemu dulu, kembalikan ke Pak Erikson. Ini etika. Oke, itu contoh-contohnya. Yang kedua, broker membrokeri no way. Maksudnya broker membrokeri no way itu maksudnya apa? Tidak ada orang ketiga di antara kita. Nah, simpel loh. Maksudnya tidak ada orang ketiga itu seperti apa Bapak Ibu? Contoh. Saya kenal betul dengan Pak Erikson. Oke. Tapi Pak Erikson nggak kenal Pak Yoga. Saya kenal dengan Pak Erikson, saya juga kenal dengan Pak Yoga. Tapi Pak Yoga dan Pak Erikson tidak saling kenal. Nah, kayak cinta segitiga ya Bapak Ibu ya. Nah ini, saya kenal Erikson, kenal Pak Yoga dan Pak Erikson nggak saling kenal. Kebetulan suatu saat Pak Erikson itu melakukan broadcast WA. Dijual rumah murah Surabaya Barat 1 M-an. Nah, saya gitu ya. Karena saya kenal Pak Erikson, saya terima pesannya. Beberapa jam kemudian Pak Yoga juga WA. Klien request pembeli dicari rumah Surabaya Barat 1 M-an. Cocok nggak Bapak Ibu? Pak Erikson tadi nge-share, wah jual rumah Surabaya Barat 1 M-an. Pak Yoga kebetulan punya pembeli. Loh, saya ini kan kalau punya otak bisnis, wah biro jodoh nih. Gua jodohin aja Pak Erikson sama Pak Yoga gitu kan. Nah, tapi saya nggak boleh broker membrokeri. Pak Erikson mau closing, Pak Yoga mau closing, tak kenalin, ayo. Tapi jangan lupa kasih saya komisi loh, ini nggak boleh. Maksudnya nggak boleh apa? Saya tidak berhak minta komisi. Sekali lagi, cuman ada 2 pihak dalam transaksi, agent listing dan agent selling, selesai. Tidak ada orang ketiga perantara penjual informasi kayak saya gini, nggak boleh.
Jadi apa yang harus saya lakukan? Pilihannya cuma dua. Kalau saya ikhlas, yang namanya Erikson dan namanya yoga closing, saya kenalin. Kalau saya bukan orang ikhlas, daripada minta komisi, lebih baik juga nggak usah dikenalin. Selesai. Nangkep ya, silakan tanya hatinya masing-masing. Anda ikhlas nggak? Kalau ikhlas, kenalin. Dan siap-siap nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda orang yang cukup ikhlas, ya monggo. Nggak ikhlas ya lebih baik diem aja. Simpelnya seperti itu. Jadi jangan ada informasi orang tengah lagi. Jadi nggak usah dibaca keterangannya, Bapak Ibu dengerin penjelasan saya aja. Saya kasih contoh-contoh supaya Bapak Ibu kebayang. Nangkep ya, sehingga Bapak Ibu nggak harus hafal. Penting paham. Kalau hafal, besok lupa. Kalau paham logikanya, ya ingat terus nanti. Oke ya. Yang ketiga, tidak menyerobot rekan agent. Ini kurang lebih seperti yang pertama tadi ya, Bapak Ibu ya. Dalam artian apa? Wah, ini kebetulan orangnya minta nomor saya, tak kasih aja, tak sikat ya. Kurang lebih sama, menyerobot. Oke ya. Selanjutnya, next slide. Yang keempat, komitmen setiap transaksi properti adalah menjadi bagian bersama Brighton. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pasti ikut training hari ini sudah tanda tangan MOU agen atau perjanjian kerjasama agen dengan Brighton. Dan di sana sudah ada penjelasan pembagian komisi. It means, artinya apa? Setiap transaksinya Bapak Ibu itu menjadi kewajiban dibagi dengan Brighton. If one day, jika suatu hari Bapak Ibu merasa, kok rasanya mulai nggak worth it ya, bagi-bagi begini ya. Saya udah merasa pinter, saya punya database, saya punya modal. Daripada secret selling, lebih baik Bapak Ibu resign dengan hormat. Nangkep ya? Daripada, wah nggak worth it nih, mending gua nggak laporin aja. Nah, lebih sayang nama baik Bapak Ibu. Betul ya? Karena apa Bapak Ibu? Untuk agent-agent yang melakukan secret selling, biasanya itu akan nama dan nomor HP-nya Bapak Ibu akan dilaporkan ke AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, sebagai nama agen yang melakukan secret selling. Jadi akan di-broadcast ya, agent ini atas nama, misal nama saya lah, agent atas nama Anthony dengan nomor HP sekian, dinonaktifkan dari Brighton Real Estate karena telah melakukan secret selling. Terkenal Anda Bapak Ibu. Di dunia perajinan kota terkenal, tapi kan negatif ya, buat apa? Lebih baik gentlemanly Bapak Ibu mundur. Nah, istilahnya seperti itu. Oke, bukan nakut-nakutin, ini hanya sharing aja Bapak Ibu. Yang kelima, tidak memberikan kesan negatif tentang agent lain, baik teman kita maupun brand lain. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Saya tahu dalam transaksi properti itu menuntut Anda untuk bekerja sama dengan banyak orang. Contoh, misalnya saya ini dapat pembeli cari rumah di Surabaya Selatan misalnya. Saya kan akan broadcast dicari rumah Surabaya Selatan sehingga banyak yang menghubungi saya. Nah, dalam hubungan-hubungan ini Bapak Ibu pasti ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Wajar. Kita nggak bisa cocok dengan setiap orang. Dan setiap orang juga nggak bisa selalu cocok sama kita, betul? Nah, namanya ketidakcocokan ini tidak perlu dicerita-ceritakan. Misal saya sama Bu Yeti baru mau co-broking, saya nggak cocok. Terus gosip, jangan transaksi sama Bu Yeti. Orangnya bla 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 bla. Nggak perlu gosip. Solusinya gimana? Kalau nggak cocok sama Bu Yeti, lapor sama prinsipalnya. Saya barusan mau transaksi, Bu Prinsipal, Pak Prinsipal dengan anak buahmu. Namun yang terjadi ini, saya merasa sangat tidak nyaman, silakan. Daripada Anda ngerasain di belakang ke orang-orang. Nggak ada solusinya, Bapak Ibu. Nangkep ya? Yang ketujuh, yang keenam, pantang perang komisi. Maksudnya perang komisi itu apa? Contoh Pak Erikson ini vendor, pemilik rumah. Buyan menghubungi Pak Erikson. Pak Erikson boleh saya pasarkan? Boleh. Pak Erikson nanya, Buyan berapa komisinya? 3%. Ya wes Bu, nggak apa-apa. Pak Agus kontak Pak Erikson.
Pak Erikson gimana? Boleh dibantu pasarin? Boleh. Komisi berapa Pak? 3%. Ya wes boleh. Tiba-tiba saya agent ke-10. Pak Erikson, boleh nggak saya bantu pasarin? Nggak usah lah Antoni, udah banyak agent saya titip. Loh, jangan gitu. Kalau di saya komisinya murah Pak. Lainnya berapa teman-teman? 3%. Saya 2% aja Pak, nggak apa-apa. Nah ini namanya perang komisi. Oke, ini nggak etis Bapak Ibu. Kenapa kok nggak etis Bapak Ibu? Namanya merusak harga. Sudah sesuai dengan standar aja. Kalau Anda mau berperang atau istilahnya Bapak Ibu mau bersaing, silakan bersaing dengan kualitas layanan Anda. Follow up lebih cepat, update lebih rajin, negosiasi lebih handal, foto lebih bagus, jaringan pemasaran lebih luas. Silakan layanan Anda yang ditambah, bukan harganya yang dikurangi. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ketujuh, bertindak sopan terhadap siapa saja termasuk admin. Maksudnya apa sih? Siapapun shareholder atau orang-orang yang berhubungan dengan Anda, mau OB, mau admin, mau sesama marketing, mau leader, semua mempengaruhi kesuksesannya Bapak Ibu. So be kind. Jadi yang orang baik aja. Maksudnya apa? Misalnya saya menyakiti hatinya Pak Luki misalnya. Suatu saat Pak Luki saya WA, apa ada barang di sini? Gak dibalas sama Pak Luki. Saya yang rugi gak dapat barang. Iya toh? Saya nyakitin perasaan admin saya. Waduh kamu kok lemot sih? Gak pinter ngomel-ngomel gitu kan saya. Besok-besok lagi saya minta tolong admin gak ditolong saya. Aduh kok ini rewel gak usah ditolong aja biarin, ngomel biarin. Saya rugi sendiri ya. So be kind aja Bapak Ibu sama semuanya ya baik, cara ngomongnya ya bertata krama supaya apa sih? Supaya proses kita dilancarkan selalu. Teman kita minta barang ke teman ya dikasih spek yang baik dan benar dan jujur dan murah. Kita minta tolong admin ya dibantu secepat-cepatnya. Kita baik sama OB kita nanti malah bisa dibantu pasang banner dan segala macam. So be kind lah Bapak Ibu. Biar proses kita itu juga enak gitu ya. Itu poin nomor 7. Oke, next slide. Poin nomor 8. Nah, saling menghargai, jujur, dan bersahabat anggota tim. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Jujur, ini dalam artian bukan kok saya menipu atau gimana, dalam artian apa, bukan. Tapi minimal Bapak Ibu, dalam menyampaikan data, itu juga yang sejujur-jujurnya. Kalau harganya memang 2M, sampaikan 2M. Nggak usah ada informasi-informasi tambahan yang bersifat asumsi. Kadang Bapak Ibu itu pengennya membumbu-bumbui, tapi kadang malah jadi nggak enak Bapak Ibu gitu ya. Ibarat masak itu jadi bumbunya kebanyakan, keasinan. Ibu. Maksudnya gimana? Iya Pak, ini propertinya dibuka 2M, tapi coba ditawar 1M aja nggak apa-apa Pak. Ini bumbu. Orang kita nggak tahu 1M dikasih atau enggak, tapi bumbunya udah banyak aja gitu ya. Ntar kalau 1M nggak dikasih Anda yang pusing kan? Nah itu ya, Anda yang akan waduh berdalih-dalih gimana caranya beralasan supaya nggak boleh ini nggak apa-apa ya. Jadi ya jujur aja dalam data. Oke, dibuka 2M ya sampaikan 2M. Ditawar berapa? Ya terakhir penawarannya berapa? Kalau terakhir penawaran 1,5 belum dikasih Pak ya sampaikan apa adanya. Nggak usah banyak asumsi-asumsi Bapak Ibu. Oke. Kesembilan, buyer belong to the market. Maksudnya apa sih? Pembeli itu, klien itu punyanya pasar. Tidak ada namanya klien itu eksklusif. Maksudnya apa? Oh, kalau namanya Anthony sebagai pembeli itu sudah pasti belinya sama saya. Nah, misalnya Pak Erikson itu pembeli. Oh, Pak Erikson itu pasti belinya sama saya. Gak pasti. Orang makan McD aja bisa jajan di KFC kan? Apakah orang suka makan ayam pasti makan McD? Enggak juga. Bisa makan KFC, bisa makan Ricis, bisa makan mana-mana kan. Pembeli juga sama, nggak melulu pasti beli sama Anda. Maksudnya ada etika ini apa Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Katakanlah Pak Erikson ini pembeli ya, Pak Erikson tak jadikan contoh terus ya. Jadi pembeli. Diantar sama Pak Cerin 10 rumah.
Nah, misalnya gitu ya, Pak Ceril tiap hari nganter Pak Erikson sehari dua rumah, dua rumah. Jadi satu minggu itu Pak Ceril kesibukannya nganter Pak Erikson. Minggu depannya nganter Bu Lisa nganterin Pak Erikson, nganter lagi dua rumah. Jadi 2 minggu, Pak Ceril 1 minggu, Bu Lisa 1 minggu itu nganter Pak Erikson. Tiba-tiba minggu ketiga, hari Senin, minggu ketiga hari pertama, closing sama saya, closing sama Anthony gitu. Jadi waktu Pak Ceril sama Bu Lisa follow up, gimana Pak Erikson jadi beli rumahnya? Sorry Bapak Ibu, saya udah beli rumah. Sama agent Brighton juga, namanya Anthony gitu ya. Terus Bapak Ibu marah, wah kurang ajar tuh Erikson itu. Buang-buang bensin saya. Lalu pikir 1 minggu nganggur, gua enak aja lu makan waktu bensin gua tiba-tiba beli sama orang lain. Nggak bisa. Pembeli yang memutuskan mau beli sama siapa. Nangkep maksud saya. Itu yang disebut dengan buyers belong to market. Jadi Bapak Ibu yang introspeksi, nah kenapa nggak sama Anda? Mungkin barang Anda nggak menarik, mungkin follow up Anda lama, mungkin atas request yang diberikan Bapak Ibu nggak bisa memberikan yang cocok sesuai harapan. Faktornya banyak. Ya, yang ke-10 kurang lebih sama ya, berkomunikasi dengan sopan, terutama melalui WA dan telepon. Saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu, terutama dalam hal WA. Hati-hati. Karena WA itu Bapak Ibu, nggak ada nada bicaranya. Kalau saya nggak kenal dengan Bu Fitri, saya bisa negatif thinking baca WA-nya Bu Fitri. Ini contoh, misalnya. Atau saya nggak kenal dengan Pak Febri ada WA saya bisa tersinggung nanti. Karena saya nggak kenal, jadi hati-hati masalah WA ini. Ya, seringkali apa orang-orang tuh suka kalau bales pakai satu huruf Y, propertinya masih ada, Y apa gitu ya, Y maksudnya apa, iya masih ada, nah, kan nggak nyambung. Jadi WA ini ya harus hati-hati Pak Ibu, orang bisa sensi. So be careful ya dalam komunikasi lewat WA, dan ada bicaranya loh. Orang kalau nggak kenal bisa tersinggung sama Anda secara nggak langsung ya. Nomor 11, tidak main game di kantor, atau saya tambah, tidak main game di kantor dan tidak nonton film di kantor. Mungkin kadang merasa nyaman ya, aduh di kantor AC-nya dingin, enak, wifi-nya cepet, terus nonton drakor di kantor kan, waduh nggak gitu konsepnya Bapak Ibu ya. Terus akhirnya nanti nobar lama-lama ya, nonton apa drakor yang lagi hot misalnya, nonton drakor bersama-sama dengan ibu-ibu Brighton, wah gawat Bapak Ibu nggak jadi kerja ya. Bukan apa-apa, sebetulnya kalau ditanya Brighton rugi apa, bayar listriknya sama, bayar wifi tiap bulan sama, tapi suasana kerjanya rusak Bapak Ibu. Ke kantor tujuannya jadi bukan mau kerja, jadi mau arisan, kan gawat ya. Kalau suasana kerjanya rusak, siapa yang rugi? Ya Anda sendiri. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya, memberikan data yang benar. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, yang jujur, memasukkan listing di Brighton Apps juga yang sebenar-benarnya. Ke-13, berpenampilan profesional. Oke Bapak Ibu, Anda tidak sedang jual bakso, mie ayam, sate ayam ya Bapak Ibu ya. Yang Anda jual itu ratusan juta miliaran. Jadi standarnya apa? Minim-minim, saya ngomong minimal, kaosnya Brighton, celana panjang, dan sepatu. Gak ada sandal-sandal Crocs ini lagi trendy Pak Antoni, ini lagi keren, tetap gak sopan Pak Ibu. Paling sopan tetap pakai sepatu. Ini di Bali Antoni pakai sandal jepit paling trendy, saya nggak kenal trendy-trendian. Produk Anda itu tercermin dari penampilan Anda, simple. Apakah Bapak Ibu pernah lihat ada salesnya BMW pakai sandal jepit Bapak Ibu? Disesuaikan dengan produknya. Oke ya, jadi profesional bukan berarti mahal. Oh berarti saya harus pakai tas mahal, sepatu bermerek, enggak. Yang penting sopan. Oke ya, Bapak Ibu ngerti lah ya maksudnya penampilan sopan gimana ya. Oke, next slide. Oke. Ke-14, jika telepon dengan orang lain, kita mau loudspeaker,
pastikan Bapak Ibu izin dulu. Misal saya lagi telepon sama Pak Deki, terus mau saya loudspeaker, Pak Deki sorry permisi ya, saya loudspeaker. Di sebelah saya ada si A, si B, si C. Sehingga mungkin kalau Pak Deki nanti ngomongnya kebablasan tentang si A, si B, si C, saya udah info, Pak ini saya loudspeaker loh, kasarnya ngomong, jangan ngomong yang aneh-aneh istilahnya kan gitu ya. Kadang kan orang telepon nggak sadar ya, kita merasa saya teleponnya japri 1 lawan 1, ternyata di sana didengerin orang rame-rame ya. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu permisi sama lawan bicaranya. Ke-15, sangat penting dan saya tekankan, perhatikan semuanya Bapak Ibu, tidak ada pinjam meminjam uang terhadap leader, sesama tim, admin, siapapun. Kalau ada yang pinjam meminjam duit, tolong laporkan ke prinsipalnya. Prinsipalnya dilaporin kok kayaknya nggak ada respon ya. Silakan lapor ke bisnis developmentnya masing-masing. Yang tadi sudah saya kenalin, ada saya, ada Bu Erlin, ada Pak Rofi, ada Bu Reni, sesuai areanya masing-masing, laporin aja ke beliau-beliau. Ya, supaya diberesin masalahnya. Karena apa? Pinjam meminjam uang itu ujungnya nggak enak hubungannya. Seringkali yang minjem jadi lebih galak dari yang minjemin ya Bapak Ibu ya. Nah, daripada hubungannya buruk, lebih baik kalau usah pinjam-pinjam lagi. Oke. Nomor 16. Ini ada apa ini? Oke, nomor 16. Tidak menutup atau mencabut banner agent lain dengan sengaja. Misal, saya mau pasang banner di rumah A. Kebetulan di rumah A itu sudah ada bannernya Pak Willy gitu ya. Wah, ada bannernya Willy nih. Gua cabut aja, gua bakar, buang gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya. Kalau memang mau pasang banner, silakan cari spot kosongnya di mana. Oke, spot kosongnya di mana, silakan nanti disebelahin atau ya yang penting nggak nutupin atau melepas secara sengaja. Nomor 17, ketentuan dan tata cara penting di grup WA Official Brighton. Grup itu khusus pembicaraan tentang properti. Ya, jadi nggak ada ceritanya nanti Bapak Ibu tiba-tiba di grup Open PO mie ayam gitu ya. Atau saya lagi ke Thailand Open PO guys, baju-baju murah. Konsepnya nggak gitu. Kita nggak melarang Bapak Ibu mau ada bisnis lain, mau ada depot, mau ada Open PO, mau it's up to you. Tapi jangan di grup properti. Ya, terus misalnya bapak-bapak di sini, guys, hari ini mabar yuk main bareng Mobile Legends ya, jangan di grup. Mau bikin grup sendiri silakan, Bapak Ibu nggak apa-apa. Tapi jangan di grup official kita. Grup official kita khusus memang untuk bisnis properti, Bapak Ibu. Mantap ya, jadi hati-hati. Mau bercanda boleh, nggak apa-apa, bukan berarti wah grupnya jadi mencekam nih, menakutkan ya, nggak gitu juga ya. Mau bercanda nggak apa-apa, tapi tentunya jangan yang overlap, kebablasan Bapak Ibu ya, bahaya juga. Oke ya, selanjutnya. Oh sudah habis ya, saya tambahkan saja ini tadi ada yang bertanya Ibu Maureen dari tim Bali, buyers belong to market itu maksudnya apa? Saya ulang sedikit ya, artinya bahwa pembeli itu punyanya market. Tidak ada kata-kata eksklusif, oh pembeli ini pasti beli sama saya, gak pasti Bapak Ibu. Ya, papa saya sendiri aja beli properti nggak lewat saya kok Bapak Ibu, papa sendiri itu lewat orang lain, apalagi orang lain lebih nggak ada lagi kata eksklusif Bapak Ibu. Nangkep? Ya, jadi kalau misalnya walaupun sudah lihat propertinya sama Anda, closingnya nggak sama Anda, ya jangan tersinggung. Karena namanya pembeli itu punyanya pasar, intinya begitu. Oke ya, apakah cukup jelas Bapak Ibu? Pengembangan dari 17 poin tadi ada banyak. Oke ya, dan nggak mungkin selesai kita bahas. Nanti jika begini, jikanya jadi banyak. Jadi setiap case per case silakan nanti didiskusikan dengan leadernya masing-masing. Oke ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Erikson. Silakan Pak Erikson. Thank you so much Bapak Ibu untuk perhatiannya.
Oke, thank you so much Pak Antoni sudah membawakan sesi terkait etika Brighton Team ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sesi etika Brighton Team ini tidak ada kuisnya Bapak Ibu ya. Jadi bersuka cita ya Bapak Ibu ya, tidak ada kuisnya ya. Oke, nah kita akan lanjut masuk ke sesi yang ketiga Bapak Ibu, sesi yang terakhir di hari ini gitu ya. Saya akan share materinya Bapak Ibu. Nah, untuk di sesi ketiga kali ini Bapak Ibu, sesinya tidak terlalu berat Bapak Ibu. Jadi tidak seberat seperti sesi satu dan kedua tadi gitu ya. Kalau kita sudah nangkep, sudah mendapatkan materi banyak gitu ya. Nah, di sesi yang ketiga ini kita akan belajar your internal motivation and build your strong belief Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting Bapak Ibu ketika kita menemukan motivasi diri kita dalam mencapai sesuatu Bapak Ibu. Motivasi ini kan sebagai dorongan nih Bapak Ibu ya, dorongan dalam kita menggapai segala sesuatu yang menjadi tujuan atau goalsnya kita Bapak Ibu. Nah, kalau dalam hal ini adalah kita mencari Bapak Ibu, internal motivasi kita untuk menjadi seorang property entrepreneur ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita membahas